Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi musyahadatikum. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tarjamah fauriyah tentang niqab. Jadi di dalam video tersebut itu menjelaskan mengenai perbedaan niqab antara ulama dan kontemporer seperti Syekh Al-Bana, Syekh Al-Azhar dan lainnya. Semua imam mazhab yang 4 itu yaitu yang pertama Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Mereka semuanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai niqab. Dalam kitab cetakan dalam Daurah Hadis halaman 45 dan 46, Daurah Hadis di Kairo tentang aurat wanita. Jadi kitab tersebut adalah kitab yang bersumber dari 4 imam mazhab yang saya bacakan yang memiliki perbedaan masing-masing. Imam Hambali dan Imam Syafi'i dalam salah satu riwayatnya yaitu bahwasannya semua tubuh wanita itu adalah aurat dan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk membuka sesuatu dari tubuhnya. Jadi pendapat tersebut adalah pendapat Imam Hambali, dan dalam sebuah riwayat yang berasal dari riwayat-riwayat atau yang berasal dari dua riwayat yang berasal dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa semua tubuh wanita itu adalah aurat dan tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk membuka suatu dari tubuhnya atau membuka auratnya kecuali darurah. Kecuali tubuhnya, yaitu seperti mengungkapkan kebahagiaan jikalau ada seorang laki-laki yang ingin khidbah, ingin melamar, maka laki-laki tersebut boleh melihat calon istrinya. Kemudian diperbolehkannya juga seperti ketika dalam menjadi saksi penyaksian di depan hakim, maka seluruh tubuh manusia itu adalah aurat menurut pendapat Imam Hambali. Imam Syafi'i dalam riwayatnya dan dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat di dalam riwayat Imam Syafi'i yang lain dijelaskan bahwasannya seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Pendapat ini terdapat pada bab tentang keadilan dan kejujuran. Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i mereka berpendapat pada riwayat yang lebih bahwasannya seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Terjemahkan secara fauriyah dari menit pertama hingga menit ke-30 yang terjemahannya sebagai berikut. Yaitu, jika kalian bertanya kepadaku tentang kewajiban menutup wajah, saya membaca dalam bab Amanatil Ilmiyah. Di sana terdapat pendapat ulama-ulama yang terpandang. Siapa yang mengatakan boleh membuka wajah? Para ulama kontemporer seperti Syekh Al-Bana dan para syekh di Al-Azhar, para mufti, dan ulama-ulama kita yang lain. Dari menit ke-31 hingga menit ke-1, yaitu, dengan ini apakah saya bermaksud menyalahi pendapat mereka? Demi Allah, tidak, sesungguhnya saya menjelaskan kebaikan dengan detail semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya berani mengatakan sungguh imam yang 4 berbeda pendapat tentang hukum menutup wajah. Saya harap malam ini kalian membuka kembali jurnal yang ke-5 dari kitab fiqih mazhab yang ke-4 tersebut. Menit ke-1 hingga menit ke-1 detik ke-39, terbitan Darul Hadis Kairo halaman 45 dan 46. Pada bab aurat perempuan, ini adalah kitab fikih mazhab yang 4. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menyebutkan dalam salah satu riwayatnya bahwasannya sekalian badan perempuan itu adalah aurat dan tidak boleh membuka sedikit pun dari anggota badannya. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat dan tidak boleh membukanya sedikit pun kecuali darurat, sekalipun sekecil lalat, kecuali pandangan seorang yang menhidbah kepada orang yang dihidbah. Pandangan saksi di depan hakim menurut Imam Hanafi dan salah satu daripada dua riwayat Imam Syafi'i mengatakan seluruh badan perempuan itu adalah aurat. Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat dan riwayat lain dari mazhab Syafi'i bahwa semua tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini adalah pintu keadilan. Kita wajib menyampaikan kebenaran, sebutkan semua pendapat para ulama dalam satu
masalah dan jelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam satu masalah dan cocokkan pendapat Anda dengan dalil-dalil yang ada pada masalah yang lain tentang beberapa hukum yang ada. Tetapi tidak boleh seorang mukallid itu mengakhiri perbedaan. Misalnya, kamu mengatakan saya salah dan saya benar-benar karena mengikuti imam yang lain. Jika kamu benar dan melakukan sesuatu dengan benar, jelaskan saya melakukan perbuatan ini dengan dalil ini. Jangan menyalahkan pendapat yang lain yang berbeda denganmu. Ini merupakan adab perbedaan pendapat. Jika salah satu pendapat dari beberapa pendapat Khalifiyah tidak disukai oleh orang lainnya, lalu dia dilenyapkan oleh adab Khalifiyah, maka tidak ada jenis perbedaan. Sungguh para nabi, para ulama pernah beberapa pendapat. Nabi Daud dan Sulaiman pernah berbeda pendapat dikala keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman karena tanamannya itu dirusak oleh kambing-kambing kampung kepunyaannya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka, maka kami telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang telah tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Nabi Daud dan Sulaiman berselisih berpendapat pada dua masalah, yaitu masalah kambing dan segala ketika ia menyerang seorang anak lalu ia memakannya. Nabi Daud dan Sulaiman, mereka berdua berselisih pendapat dalam satu masalah. Sahabat Nabi berselisih berpendapat tentang salat di Bani Quradiyah. Ia berkata, janganlah kamu sekalian salat asar kecuali di Bani Quraidiyah. Para sahabat luput waktu salat dan satu golongan lagi salat di jalan saat waktu salat masih ada, dan Nabi tidak menyalahkan salah satu dari kedua golongan tersebut. Akan tetapi Nabi mengumpulkan dua golongan tadi dalam satu shaf dalam peperangan di Bani Quradiyah tanpa pertentangan. Saya harap umat Nabi Muhammad tercinta saat ini dididik dengan pemahaman dan pikiran seperti ini. Tidak ada masalah pada perselisihan ulama, tetapi saya harap umat selalu menggunakan ahbul khilaf dengan perselisihan yang ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perselisihan tentang hukum Islam lebih banyak dari yang difikirkan. Dan jikalau ada dua orang muslim berselisih pendapat tentang hukum Islam dan tidak menemukan jalan keluar, aku ingin mengatakan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i pada riwayatnya yang lain berpendapat bahwasanya seluruh badan perempuan itu kecuali wajah dan telapak tangan adalah aurat. Dalam menit terakhir yang berbunyi, ya Allah, jagalah istri kami dan jagalah anak-anak kami dan perbaikilah pemuda-pemuda dan jagalah negeri kami yang negeri Mesir dari segala fitnah, penyakit dan bencana, dan jagalah seluruh negara-negara muslim. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, segala yang baik datangnya dari Allah dan segala yang salah datangnya dari saya sendiri. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang terjemah Fauriyah tentang niqab niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.